Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Senang pagi hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online yang diselenggarakan oleh GSKI Kebun Jeruk. Kami di tempat ini mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Menikmati suasana surgawi lewat ibadah yang akan kita selenggarakan, yang akan kita nikmati bersama pada pagi hari ini. Di tempat Bapak Ibu Saudara di rumah, mari ajak suami, ajak istri. Kita ajak anak-anak kita, ajak anggota keluarga kita. Untuk kita mengambil sikap yang penuh hormat kepada Tuhan. Ambil posisi yang baik, senyaman-nyamannya kita untuk kita ada dalam hadirat Tuhan. Dengan pakaian yang rapi selayaknya ketika kita hadir di gereja pada saat acara ibadah offline. Bapak Ibu, kami rindu untuk setiap kita boleh sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Mari persiapkan hati kita, persiapkan segenap hidup kita untuk sama-sama kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Engkau masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami sama-sama ada dalam hadirat-Mu. Kami boleh ada sama-sama dalam persekutuan bersama-Mu lewat ibadah yang kami selenggarakan saat ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau menikmati sukacita bersama-Mu Tuhan. Walaupun kami berpisah tempat dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah kami, di rumah mereka masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan hadir bersama dengan kami di tempat ini. Dan Engkau Tuhan juga hadir di rumah jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Senang kami yang ada di tempat ini boleh bertemu lagi dengan Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah masing-masing atau di tempat Bapak Ibu, mari persiapkan hati dan pikiran kita, persiapkan waktu yang terbaik. Kita berbeda tempat, tapi Tuhan tidak bisa dibatasi dengan waktu dan jarak. Kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi dengan tulus kita beri Dia kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, amin, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi, lebih sungguh katakan, haleluya, sebab Kau
seperti Bapa. Tiada Allah yang seperti Yesus. Haleluya. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau Tuhan. Seperti Engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Segala kemuliaan bagimu. Sungguh Kau maha besar. Haleluya. Kami tinggikan, kami muliakan. Sungguh Kau Allah kami yang maha besar. Yesus, junjungan hidup kami. Oh, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Segala kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. 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 Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh Engkau besar Tuhan. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, Tiada yang seperti tiada Engkau. seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tiada Yesus. seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Amin. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi-Mu. Kami siap memuji-Mu. Kami siap mengagungkan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Sungguh Dia Allah yang kudus. Layak untuk puji Dia. Layak untuk ditinggikan. Layak untuk diagungkan. Yeay, mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah kuasa. Layak, layak untuk terima pujian, layak untuk terima hormat, layak untuk terima kemuliaan. Mari puji, puji, puji tinggikan Dia, puji, agungkanlah namanya. Mari puji Dia. Haleluya. Puji tinggikan Dia, puji, agungkanlah namanya. Kudus, kudus, kudus,
katakan, kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah kuasa, layak untuk terima. Amin. Pujian, Layak untuk terima hormat, layak untuk terima kemuliaan. Mari puji Dia. Puji, puji tinggikan Dia. Amin. Puji, agungkanlah nama. Lagi katakan puji. Puji, puji tinggikan Dia. Mari puji. Agungkanlah namanya. Kudus, 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 kudus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kami mau datang bawa pujian. Saya mengundang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu berada. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kami bawa pujian, bersama kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Lagi, sama-sama katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari berglori bagi Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Kita beri Dia hormat dan kita beri Dia kemuliaan. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria.
you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Yeah, oh, amin. Glory bagi nama Tuhan. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hatimu yang terbaik agar firman yang diberitakan sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita. Jika kita mengaku Yesus Tuhan, berarti sungguh kepentingannya di atas segala-galanya. Kita mau katakan dengan tulus lagu ini. Puji Tuhan. Jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya. Semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaannya. Kini aku telah Kau miliki, Kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Rela ku mengabdi Tuhan. Ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi panggilanmu Tuhan. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku, darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku. Kembali kita katakan dari awal. Jika kita mengaku Yesus Tuhan, jika mengaku Yesus Tuhan, berarti kepentingannya atas segalanya. Semua untuk kemuliaannya, semua untuk kerajaan-Mu Tuhan, semua untuk kerajaannya.
kini aku telah kau miliki. Kini aku telah kau miliki. Kau telah beli dengan harga lunas terbayar. Ku tak berhak atas hidupku. Yesuslah Tuhan dan Rajaku. Mari dengan sungguh katakan, Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku. Darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan panggilanmu Tuhan. Rela ku mengabdi dan melayani dengan segenap hatiku. Darah dan nyawaku tak ku hargai demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku demi menunaikan, demi menunaikan, dan ku selesaikan tugasku. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami selalu bersyukur atas seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Khususnya pada hari ini, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan lagi untuk bisa belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, di masa-masa sulit, khususnya di masa-masa saat ini, kami selalu membutuhkan firman-Mu yang menolong kami, menguatkan kami, sehingga apapun yang terjadi ya Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu ini, dan urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan, dimanapun mereka berada. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu itu adalah anugerah. Ya, waktu itu adalah anugerah. Kita hidup di dalam waktu. Ya, waktu kita ini terbatas. Karena kita hidup dalam waktu kita ini pun terbatas. Bisa dihitung waktu kita dan satu kali akan berakhir waktu kita. Dan waktu yang kita punya ini saudaraku, itu tidak bisa kita ulang. Jadi karena kita tahu kita hidup di dalam waktu kita terbatas, artinya satu kali kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu, waktu di mana kita ada hari ini adalah satu-satunya kesempatan kita mau menjadi anak Bapa Sorgawi atau mau menjadi anak dunia atau menjadi anaknya iblis. Ini kesempatannya saudaraku. Mau mendapatkan hidup yang kekal atau mau mendapatkan kebinasaan kekal. Inilah saatnya, inilah waktunya saudaraku. Mazmur pasal 90, ya, Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10, satu ayat yang begitu populer tentunya di telinga kita, mengatakan demikian saudaraku. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah jadi jelas
Pemazmur berkata, umur kita 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun. Nah, angka 70 dan angka 80 yang pemazmur sampaikan, saudaraku, jadi menambah pemahaman kepada kita bahwa waktu yang singkat ini menunjukkan satu waktu yang sangat berharga. 70-80 tahun waktu kita yang terbatas ini sangat berharga. Lebih berharga dari uang, lebih berharga dari pergaulanmu, lebih berharga dari perhiasan yang saudara pakai, lebih berharga dari mobil mewah yang saudara punya, lebih berharga dan lebih berharga dari semuanya. Di dalam waktu yang terbatas ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita didewasakan oleh Tuhan. Tuhan mendewasakan kita di dalam waktu ini, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam waktu yang kita hidupi sekarang ini, kita akan semakin tua, kita akan semakin lemah, dan akhirnya kita akan meninggalkan semua orang yang kita kasihi. Dan orang yang mengasihi kita akan tinggalkan. Kita akan tinggalkan semua barang-barang yang saudara kasihi. Perhiasan yang saudara pakai di jari akan Anda tinggalkan. Barang-barang yang indah semua akan Anda tinggalkan, saudaraku. Perhiasan atau barang-barang indah yang dulunya atau yang saat ini memperindah tubuh saudara, satu kali akan kita tinggalkan, saudaraku. Tempat-tempat yang indah di dunia ini yang pernah saudara kunjungi dan saudara begitu bahagia ada di sana karena keindahan tempat itu, sekalipun saudara akan meninggalkan semuanya itu. Akhirnya saudara bertanya, apa arti semuanya ini? Apa arti semuanya ini? Nah, jika demikian Bapak Ibu, bagaimana kita menyikapi waktu yang terbatas ini? Ya, kita sudah tahu sekarang 70-80 waktu kita terbatas di bumi ini. Bagaimana kita menyikapinya? Pemazmur mengajar kita, saudaraku. Di ayatnya yang ke-12 dari Mazmur 90 tadi, ya dikatakan begini, saudaraku. Mazmur pasal yang ke-90 ayat 12. Ini adalah sikap yang diajarkan Alkitab kepada kita, bagaimana menyikapi waktu yang terbatas ini. Beginilah kata pemazmur. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi bagaimana kita menyikapi hidup yang terbatas ini? Mari kita menghitung hari kita. Menghitung hari kita. Dan pemazmur begitu rendah hati. Dia sadar dia pun tidak mampu bagaimana menghitung hari. Itu sebabnya dia mulai dengan satu kata kerja, yaitu ajarlah. Ajarlah, yada, artinya buat kami mengenal Tuhan, buat kami mengerti, buat kami mengalami. Hari-hari yang kami lalui ini bukan sekedar hanya kuantitas waktu, bukan hanya sekedar jumlah hari, 1, 2, 3. Tapi di masa kami 70, 80, mungkin 90 tahun. Kami mau ini menjadi satu waktu yang berkualitas. Ajar kami menjadikan waktu kami berkualitas, itu maksudnya. Berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya membuat waktu menjadi waktu yang tidak berkualitas. Itulah sebabnya Daud memakai kata yada, yada. Itu bukan sekedar bicara soal kuantiti, tapi quality di dalamnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, artinya mari Tuhan tolong kami agar kami mampu menghargai setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami tahu Tuhan, kata Daud, di setiap hari, di setiap waktu itu ada pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendewasakan kami, ya Tuhan. Itulah yang dimaksud oleh Raja Daud, saudaraku, menghitung hari. Sekali lagi, saudaraku, apa yang dimaksud dengan menghitung hari di sini? Yang kepada Tuhan, ia minta agar Tuhan mengajarnya. Apa itu, saudaraku? Agar menghargai setiap hari yang Tuhan berikan kepadanya. Agar Daud mampu melihat pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan dalam setiap waktu hidupnya. Dan Daud tahu itu semua untuk mendewasakan dia. Itu yang dimaksud dengan menghitung hari. Tapi menghitung bukan sekedar hanya dalam arti jumlah. Tetapi di dalamnya adalah kualitas, bahwa setiap waktu itu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, semuanya itu adalah satu waktu yang berkualitas. Ajar kami, kata Daud. Itu cara kita menyikapi, saudara. Nah, dari situ kita bisa membreakdown. Yang pertama berarti setiap hari itu memiliki berkatnya sendiri, saudara.
Setiap hari itu memiliki berkatnya sendiri. Setiap hari ada berkat bagi saudara dan saya. Itu yang dikatakan Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 berkata, dan itu sudah dibuat menjadi lagu. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari nampak rahmatmu. Bahasa Indonesia, setiap hari nampak rahmatmu. Kalau dalam teks bahasa Inggrisnya ya, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. Aku selalu melihat anugerahmu setiap hari yang baru, Tuhan. Jadi ketika Raja Daud berkata, ajarlah aku Tuhan menghitung hari-hariku. Artinya apa, saudaraku? Artinya Daud sedang mengajar kepada kita agar kita menghargai waktu kita. Hari-hari kita, bahwa di setiap hari itu ada pelajaran yang Tuhan berikan. Yang pertama, bahwa setiap hari kita berarti itu memiliki berkatnya sendiri. Hendaknya saudara dan saya tidak kehilangan berkat itu. Dari bangun paginya kita sampai kita tidurnya ada berkat sesungguhnya yang Tuhan berikan yang selalu baru kepada kita. Tapi sering sekali banyak orang percaya gagal melihat berkat yang baru itu. Karena dia tidak melihat waktunya sebagai waktu yang berharga, yang tidak dihargai dengan baik, saudaraku. Ya, oleh karena itu, agar kita tidak kehilangan berkat itu, saudaraku. Itulah sebabnya di dalam memulai hari kita, mari kita mulai dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa setiap hari ada berkat Tuhan yang baru. New mercies I see, katanya. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 itu. Agar kita tidak kehilangan ya, kasih karunia Allah yang selalu baru itu. Makanya mulai setiap hari bersama dengan Tuhan. Ketika kita bangun dari tidur kita, mulai bersama dengan Tuhan. Karena memang hidup kita ini adalah milik Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara bisa berkata amin? Iya, amin, saudaraku. Yang kedua, mari kita menyadari bahwa hidup kita sangat terbatas. Jadi orang yang menghargai hari-harinya, orang yang sadar, saudaraku, bahwa waktunya terbatas, saudaraku, dia akan sangat mengerti bahwa kematian setiap saat bisa menjemputnya. Kematian setiap saat bisa menjemputnya. Ini adalah satu fakta esensial yang membedakan kita, dari makhluk lain seperti hewan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, waktu terbatas itu sesungguhnya merupakan satu secara ilmu psikologi saja, mereka itu luar biasa loh memberi pemaknaan. Jangan sampai kita mengaku orang percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak mampu memberi makna bicara soal waktu yang terbatas. Ada satu aliran ketiga dalam ilmu psikologi, saudara. Dalam psikologi mereka itu disebut aliran ketiga, yaitu namanya apa? Aliran psikologi eksistensial humanistik. Ya, tokoh-tokohnya seperti Carl Rogers, Viktor Frankl, Abraham Maslow, ada banyak tokoh-tokoh mereka itu. Mereka berkata begini bicara soal kematian. Ya, kematian itu adalah satu kesadaran bahwa waktu kita terbatas, kata mereka. Tapi waktu yang terbatas ini membuat hidup jadi bermakna. Karena satu kali hidupku berakhir di bumi ini, tahu berarti waktuku ini penting. Berarti waktuku ini sangat bermakna. Ini membuat aku jadi bersemangat untuk berbuat. Itu psikologi loh. Harusnya kita orang percaya seperti itu dan melampauinya. Melihat terbatasnya waktu ini, ya, membuat kita jadi mengerti, berarti waktuku mahal. Kalau kita tidak sadar waktu kita terbatas, maka kita pasti akan menunda. Tidak ada unsur mendesak. Tapi karena kita sadar waktu kita terbatas, kita punya ada satu pemahaman, berarti ada yang mendesak. Aku harus lebih baik karena waktu kita terbatas. Ada yang mendesak. Itu psikologi loh. Harusnya sekali lagi kita melampaui itu semua. Saudaraku, saya mengutip satu tokoh reformator namanya Martin Luther, saudaraku. Ya, di dalam menyadari bahwa waktu kita yang terbatas ini, Martin Luther berkata begini. Bahkan dalam kesehatan yang paling baik, saya ulangi ya, bahkan dalam kesehatan yang paling baik, kita harus menempatkan kematian di depan kita. Bayangin itu, saudaraku. Itu kata Martin Luther.
Martin Luther sekali lagi mengajak kita di terbatasnya waktu kita. Dengan kesadaran bahwa waktu kita terbatas, Martin Luther mengajak kita berpikir demikian. Bahkan dalam kesehatan kita yang paling baik, kesehatan kita yang paling prima sekalipun saudaraku, Martin Luther mengajak kita untuk selalu menempatkan kematian di depan kita. Agar kita tidak berharap hidup selamanya di bumi ini, kata Martin Luther. Coba. Dari sini Martin Luther menyadari bahwa sesehat apapun orang bisa mati mendadak juga. Sesehat apapun kita, saudaraku, saudara bisa pergi meninggalkan dunia ini. Bisa, saudaraku yang terkasih. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga dari Mazmur 90 ayat 10 tadi, di mana kita diajak untuk menghargai waktu. Nah, orang yang menghargai waktunya itu, dia akan menyusun hari-hari hidupnya menjadi satu aktivitas yang bermanfaat, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi orang yang menghitung hari itu, saudaraku, ya, yang pertama tadi dia sadar bahwa setiap hari Tuhan berikan berkat baginya selalu baru. Yang kedua dia sadar, menghitung hari itu artinya, yang kedua dia sadar bahwa dia bisa meninggalkan dunia ini kapan saja. Yang ketiga artinya, yaitu dia akan menyusun hari-harinya, akan memanage hari-harinya, sehingga di dalam setiap hari itu menjadi satu aktivitas yang bermanfaat, yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain, saudaraku. Nah, itulah sebabnya kita harus menyusun kehidupan kita, memanage kehidupan kita berdasarkan profesi kita. Apa profesi saudara? Sebagai pengusaha, guru, pengacara, TNI, Polri, kami pendeta. Kita harus susun dengan baik, seperti sedang menyusun satu bangunan, seperti sedang membangun satu bangunan yang indah. Ketika sudah tersusun dengan baik, saudaraku, menjadi satu bangunan yang indah, maka orang lain akan melihat itu. Wow. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi bidang kita, mari susun satu kehidupan yang baik di situ. Susun, saudaraku, di waktu yang terbatas ini, susun dengan baik. Sesuai dengan profesi saudara. Saudara menjadi bangunan yang indah di sana. Dari sejak pagi kita mempersiapkan hidup kita menghadapi cobaan, godaan. Cobaan dosa atau godaan dosa. Bujukan dosa serta bujukan penyimpangan-penyimpangan dari yang lain. Karena itu semua akan merusak bangunan indah tersebut, saudaraku. Jadi kita harus menjadi manajer yang baik terhadap kehidupan kita di waktu yang terbatas ini. Ada satu ungkapan bijak berkata begini, saudaraku. If you fail to plan, you plan to fail. Satu kata bijak luar biasa. If you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal merencanakan, itu sama dengan Anda sedang merencanakan kegagalan. Jadi orang percaya itu harus membuat perencanaan. Seperti hari ini kan luar biasa ini ya. GSKI Kebonjeruk ya. Sekarang nama kita ya. Ini perencanaan luar biasa nih. Kalau saya melihat semua peralatan-peralatan ini direncanakan. Ini direncanakan. Jadi sesuai dengan profesi kita, saudaraku, kita harus membuat perencanaan dalam hidup ini. Bagaimana merencanakan hidup kerja, bagaimana merencanakan terhadap keluarga, merencanakan ABC. Kita rencanakan dengan baik semua. Yang semua menjadi satu susunan yang baik, menjadi satu bangunan yang indah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Itu harus kita rencanakan. Kalau saudara tidak pernah membuat sebuah perencanaan, itu sama dengan saudara sedang merencanakan kegagalan dalam hidup saudara. Apalagi di masa COVID ini kita harus membuat perencanaan seperti apa ini? Bagaimana? Saya sedikit keluar ya. Saya sedikit keluar dulu dari apa yang saya sampaikan terkait masa COVID ini. Saudaraku, saya mendapat satu pelajaran yang mahal dari COVID ini. Karena masalah COVID-19 ini, saudaraku ya, kita begitu takut sekali kan? Ya, begitu takutlah, pakai sekali nanti kurang enak kedengarannya. Kurang enak, pakai sekali itu kurang enak rasanya ya. Lihat saudaraku, saudara begitu menjaga kesehatan saudara, pakai masker. Kan begitu, ini karena khotbah nggak pakai masker lah ya, lucu juga. Ngap-ngapan juga, ngos-ngosan kok pakai masker ngomong saudaraku. Habis ini saya pakai masker kok.
Ya, pakai masker, cuci tangan, semprot sana sini, apalagi pakai face shield, ya pulang rumah langsung pakaian dicuci semua, langsung mandi. Semuanya supaya apa kita lakukan? Supaya sehat fisik kita. Tapi melalui COVID ini kita diingatkan, seserius itukah kita menjaga kesehatan rohani kita? Apa yang saudara buat? Sesemangat kita menjaga kondisi fisik kita. Sesemangat itukah kita menjaga kondisi spiritual kita, kesehatan rohani kita? Itu menjadi pelajaran mahal bagi saya di masa COVID ini. Untuk itu kita perlu merencanakan. Kita rela kehilangan uang kita membeli masker, membeli face shield, membeli. Kita rela rugi, kita rela kehilangan uang kita demi kesehatan fisik. Apakah saudara rela kehilangan uang saudara, kehilangan perasaan saudara? Maksudnya mungkin saudara dihina dan sebagainya demi kesehatan rohani saudara. Atau apa yang saudara perbuat untuk menjaga kesehatan rohani saudara, kesucian saudara? Sesemangat itukah kita? Ini menjadi evaluasi bagi kita bersama saudaraku, termasuk saya. Itu pelajaran yang saya dapat di masa COVID ini. Terkait dengan kesucian hidup. Ya, itu sebabnya ya satu kali saya bisa membuat satu judul khotbahku, yaitu COVID-19 dan kekudusan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita harus membuat setiap hari. Nah, setiap hari. Nah, kalau Bapak Ibu, ini bukan hanya pegawai negeri ya, kayaknya semua istilah ini, dinas ya. Semua hari itu menjadi hari dinas bagi kita. Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah hari dinas bagi kita. Kalau pegawai negeri Sabtu Minggu kan libur ya. Kalau swasta pun Sabtu libur udah Sabtu Minggu sudah libur juga ya. Tapi ada juga mungkin yang masuk gitu. Tapi dalam kekristenan saudaraku, semua hari itu adalah hari dinas bagi kita. Katakan amin saudaraku. Dimanapun saudara berada, kita kasih tepuk tangan dulu buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi setiap hari kita sedang dinas. Dari Senin sampai Minggu saudaraku. Tidak ada hari libur, itu maksudnya. Tidak ada hari libur saudaraku. Di mana kita menjadikan hari-hari itu untuk memuaskan hawa nafsu kita. Untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ya, melupakan yang lain dulu. Tidak ada hari buat itu. Karena hari kita hari dinas. Ketika saudara bekerja di kantor, saudara menggunakan dinas saudara. Saudara serius kan mengerjakannya? Seperti itulah kita kepada Tuhan. Di mana setiap hari kita berpakaian dinas. Kalau khotbah, ya dinasnya biasa seperti ini kan. Seperti ini. Nah, hari ini saya sedikit lebih rileks. Ada yang pakai dasi. Ya mungkin Bapak Gembala kita itu nanti saudara akan lihat. Ya, Bapak Pendeta Timotius. Yang baru saja diwisuda mendapatkan doktornya saudaraku. Bersama dengan Pak Yusuf Setiawan ya. Selamat ya, puji Tuhan, itu luar biasa. Nanti pakaian dinasnya lebih rapi barangkali. Saya lebih santai hari ini. Tapi di mata Tuhan, kita harus pakaian dinas setiap hari. Ya untuk lengkapnya nanti saudara bisa lihat lah. Seperti apa sih pakaian dinas kita itu. Itu di dalam Efesus pasal 6 kan. Seperti Paulus berketopongkan, berbaju jirahkan keadilan dan sebagainya itu. Ya, dengan ketopong keselamatan. Nah, itu berbaju dinas. Artinya apa? Selalu siap sedia. Selalu siap sedia. Dengan pakaian kekudusannya. Dengan pakaian kesuciannya. Dimanapun kita berada, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita harus mensyukuri satu hari yang Tuhan berikan. Maksudnya apa? Hari ini kita hidupi, kita syukuri hari ini. Lalu kita jalani dengan baik, dengan berdinas setiap hari di hadapan Tuhan. Kita syukuri hari ini. Maka kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan satu hari lagi buat besok, mari kita syukuri lagi hari esok itu. Dan setiap hari itu ada berkatnya. Setiap hari itu ada pelajaran di dalamnya saudaraku. Kalau lusa Tuhan masih berikan kita hidup, kita syukuri dari setiap hari ke setiap hari ke setiap hari saudaraku. Karena apa? Karena memang kita tidak mampu nambah satu hari pun dalam kehidupan ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Itulah sebabnya perlu kita ingat satu firman Tuhan yang dikatakan oleh Amsal. Ya, dalam Amsal pasal 27 ayat 17 berkata, ya, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Jadi di waktu kita, di hari-hari kita yang terbatas ini saudaraku, di mana di awal saya katakan tadi bahwa Tuhan mendewasakan kita di dalamnya. Nah, di dalamnya itu kita akan memiliki pengalaman seperti yang dikatakan Amsal ini. Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya.
Ditajamkan artinya apa di sini maksudnya saudaraku? Yaitu dibuat makin dewasa. Besi ketemu besi, itu bergesekan bisa menimbulkan api. Ya, bisa menimbulkan api saudaraku. Panas. Tapi manusia menajamkan sesamanya. Artinya apa? Bahwa Allah memakai manusia lain untuk mendewasakan kita. Maaf, Allah tidak memakai yang lain, bukan? Allah memakai sesama kita, saudaraku. Kita dibuat makin dewasa, kita dibuat makin sempurna, makin matang dan berkenan kepada Allah. Tokoh-tokoh di Alkitab, saudara, jangan kita hanya melihat mereka luar biasa. Menjadi seorang raja yang hebat, menjadi seorang rasul yang luar biasa, nabi yang luar biasa. Jangan lihat prestasi mereka yang tinggi itu. Tapi coba kita baca dari mereka dipanggil Tuhan. Mereka pun terseok-seok. Bahkan banyak di antara tokoh-tokoh itu menjadi peragu-peragu juga di dalam Tuhan. Elia pun pernah takut, saudara, menghadapi kejaran daripada Isabel yang mencoba membunuh dia. Thomas pernah ragu, Yohanes pernah kecewa dan meragukan Yesus. Petrus pernah menyangkal. Bahkan saudara-saudara tiri Tuhan Yesus pun pernah tidak percaya kepada Yesus. Dan tokoh-tokoh Alkitab yang hebat-hebat itu pun, mereka pun pernah ragu. Mereka pun pernah kecewa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka tetap melangkah karena mereka tahu mereka sedang ditajamkan oleh Tuhan. Kita jangan melihat Yusuf, ya, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jangan hanya fokus ke situ. Tetapi ia pun ditajamkan oleh saudara-saudaranya. Kalau dia hanya tinggal di rumah, dia hanya hidup dalam mimpi-mimpinya, saudaraku. Itulah sebabnya ya ditajamkan oleh Ruben dan abang-abang yang lain, dimasukkan ke dalam sumur itu, dijual ke Potifar, dimasukkan penjara. Itu adalah bagian penajaman daripada Yusuf, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Daud juga ditajamkan oleh sesamanya. Kalau Daud hanya tinggal di padang rumput, menggembalakan domba, ia tidak akan pernah menjadi raja. Dan Tuhan membuka peluang. Dan saudaraku, kalau kita memperhatikan Raja Daud, ya, dia memang orang yang selalu serius. Di dalam penggembalaannya dia serius. Bahkan dia serius memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia serius memperhatikan itu semua. Ketika ada beruang mengganggu dombanya, dia siap. Dia siap memberikan hidupnya, menjaga kawanan dombanya. Keseriusan dalam bekerja, keseriusan dalam melakukan sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Itu membuat Tuhan membuka jalan bagi Daud, saudaraku, kepada yang lebih besar. Sehingga ia akhirnya bisa ditajamkan lebih tajam lagi seperti oleh Goliat, melalui Saul, melalui penduduk Zif kalau nggak salah, saudaraku ya, yang mengkhianatinya, dan segudang pengalaman Daud yang menyakitkan sampai ia pernah pura-pura gila. Tetapi pengalaman Daud yang paling menyakitkan pasti apa, saudaraku? Kalau menurut saya ya, pengalaman Daud yang paling menyakitkan itu ketika anaknya Absalom mau menggulingkan dia dari tahtanya. Aduh, itu sakit sekali. Itu sakit sekali. Why? Kenapa? Kenapa anakku Absalom? Kenapa? Kalau kita belajar Daud, di situ pun Daud luar biasa loh. Ketika mau terjadi peperangan itu, Daud berkata kepada jenderalnya Yoab, nanti kalau kamu ketemu anakku Absalom, aku tahu dia telah berbuat jahat padaku. Aku tahu dia mau menggulingkan aku dari tahta. Tapi kalau nanti dalam peperangan kau berjumpa dengan dia, please, jangan kau apa-apain dia ya. Biar bagaimanapun, itu anakku. Hebat sekali hati bapak yang satu ini. Hebat sekali hati bapak yang satu yang namanya Daud ini. Beda sama Herodes. Herodes digilas langsung mau siapapun itu. Bahkan bayi-bayi pun dia bunuh. Tapi Daud yang satu ini. Tapi Daud luar biasa. Itu saudaraku, manusia menajamkan manusia tadi. Diamplas. Kalau kami orang Medan berkata, manusia itu dipakai Tuhan, bukan mengamplas kalau kami di Medan. Mengkertas pasir. Itu orang Medan tuh. Sampai halus. Budi bahasaku dihaluskan rohmu. Agar kita indah di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, saudara? Kita juga ditajamkan oleh sama kita, bukan? Kita juga, bukan hanya tokoh-tokoh tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu, saya bertanya dulu deh. Bapak Ibu yang di rumah, sungguh Bapak Ibu mau sempurna seperti Tuhan? Sungguh Bapak Ibu mau dewasa di dalam Tuhan seperti yang Allah inginkan? Sungguhkah Bapak Ibu mau rela dikembalikan kepada rancangan Tuhan semula? Kalau Bapak Ibu sungguh, ya, sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengizinkan kita ditajamkan oleh sesama kita, saudaraku. Kau usah muluk-muluk lah. Pasangan kita itu satu alat yang paling mantap menajamkan kita. Pasangan kita itu alat yang dipakai Tuhan paling mantap menajamkan kita. Karena dari apa yang saya pahami, saudaraku, bahwa keluarga itu adalah sekolah kehidupan yang paling tinggi tingkatnya. Ya. Jadi kalau orang berkeluarga, berbahagialah engkau yang berkeluarga. Kenapa? Keluargamu itu adalah sekolah Alkitab, sekolah kehidupanmu yang paling berkualitas. Disitulah sesungguhnya seseorang benar-benar mau bertumbuh atau enggak, di situ. Maka saya katakan tadi, ya, pasangan hidup kita itu menjadi sarana yang paling tinggi kualitasnya di dalam menajamkan kita. Karena kalau kita dengan pasangan kita, nggak ada di sana yang bisa bersandiwara. Oh ya, nggak ada. Tidak ada yang tertutup di situ, semua terbuka, ketahuan kok. Baunya kita ketahuan semuanya. Ketahuan semuanya. Orang tua kita pun bisa dipakai Tuhan menajamkan kita. Mertua kita, menantu kita, anak, ipar, tetangga, teman bisnis, pendeta sekalipun bisa dipakai Tuhan, saudaraku, untuk menajamkan kita. Ya, saudaraku, teman sepelayanan. Singkat kata, orang-orang di sekitar kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dipakai Tuhan untuk menajamkan kita. Penajaman ini memang menyakitkan, bisa menimbulkan luka, saudaraku. Bisa menimbulkan luka, bisa. Sebagaimana besi yang bergesekan, menimbulkan panas bahkan api, saudaraku. Melelahkan, bahkan bisa menjengkelkan dalam konteks kita. Tapi disitulah sarana yang indah yang Allah berikan kepada kita. Disinilah kita didewasakan, saudaraku. Didewasakan di dalam kasih kita. Sehingga kasih kita menjadi kasih yang tulus. Iman kita menjadi iman yang sejati, saudaraku. Respon kita menjadi respon yang baik. Sikap kita menjadi sikap yang baik yang mempermuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali ke Mazmur pasalnya yang ke-90 ayatnya yang ke-12 tadi. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Sekali lagi sampaikan kepada kita. Mari kita menghargai setiap hari. Dan setiap pelajaran yang Tuhan berikan di dalam hari-hari kita yang terbatas ini. Kata ajar saya katakan tadi dari kata yada bahasa Inggrisnya. Itu bicara soal quality, pengenalan yang bersifat, di dalamnya ada pengenalan, kedekatan, keintiman. Jadi bersifat kualitas. Jadi bicara hari itu menjadi hari yang berkualitas bagi saudara. Ketika saudara mempunyai waktu dalam kesibukan tapi punya waktu bagi keluarga. Jadikan itu menjadi satu pertemuan yang berkualitas. Hari ini saudara mendengarkan firman ini, saudaraku, walaupun melalui live streaming kita, atau melalui online, atau melalui media-media yang lain. Mari buat itu menjadi satu waktu yang berkualitas. Benar-benar saudara yada, benar-benar saudara mengalaminya, benar-benar saudara menikmatinya, benar-benar saudara diberkati, benar-benar saudara mengambil komitmen untuk mau diubah. Kenapa? Karena benar-benar saudara menghargai waktu, menghargai hidup saudara. Saudara makin lemah, saudara makin tua, apalagi yang mau kita cari, bukan? Apalagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Dengan demikianlah kita bisa menjadi bijaksana, saudara. Jadi orang yang menghargai hari-harinya, menghargai tadi saya katakan lagi, di dalamnya ada satu kualitas yang luar biasa, ya, membuat hari itu menjadi hari yang berkualitas, sehingga ia menjadi bijaksana. Saya sering berkata, bijaksana itu secara sederhana adalah orang yang berpikir panjang. Orang bijaksana itu orang yang berpikir panjang. Dia pikirkan. Contoh. Ini contoh sederhana, contoh. Hari ini saudara sedang mendengarkan saya berkhotbah seperti ini. Coba saudara perhatikan sikap saudara sekarang. Benar-benar terbuka kah? Membuka hati kah? Atau sambil bercanda kah? Tidak serius kah? Kalau saudara mendengarkan firman seperti ini misalnya, tidak serius, coba saudara pikirkan baik-baik. Coba pikir panjang. Kalau ini terus saudara lakukan setahun, 2 tahun, 3 tahun mendengarkan firman, siapapun yang khotbah misalnya,
Saudara tidak pernah serius, coba mau jadi apa saudara? Akan seperti apa saudara kalau tidak pernah serius mendengarkan firman Tuhan setahun, 2 tahun, 3 tahun? Kalau iya ya, aku nggak pernah serius. Orang yang bijaksana itu, dia berpikir panjang saudara. Dia pikir, dia hitung, dia tahu apa akibat-akibat. Kalau menurut saudara, saudara setiap kali ibadah, mendengar firman, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini, saudara memikirkan dengan baik semua, saudara serius, lanjutkan saudara. Itulah orang bijaksana. Sudah tahu waktu singkat, sudah tahu waktu terbatas, sudah tahu bisa pergi kapan saja. Kok nggak pernah berpikir panjang? Kenapa nggak pernah berpikir, iya ya, apa akibatnya? Nah, itu orang bijaksana. Itu orang bijaksana. Makanya Paulus berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang tidak bijaksana. Orang yang berpikir pendek, nggak pusing dia. Resikonya apa ya, udahlah. Ya neraka lah. Belum tahu dia. Begitu masuk dia baru tahu. Bapak Ibu jangan anggap enteng. Alah gimana sih neraka? Ada, Alkitab kasih contoh. Ada, walaupun belum detail, ada. Ya itu nggak detail. Siapa itu? Orang kaya masuk neraka. Waktu dia masih hidup dia foya-foya, berpakaian ungu, ada si Lazarus di depan mata, dia cuek aja gitu. Hah. Tapi begitu dia mengalami, saudaraku, begitu dia mengalami mati, masuk kebinasan kekal. Nah baru dia tahu rasa. Lalu dia berkata, Bapak Abraham, tolonglah. Bapak Abraham, tolonglah. Suruhlah Abraham untuk mencelupkan ujung jarinya itu ke dalam air, agar yang meneteskan ke dalam lidahku ini, karena aku sangat haus dan menderita di sini. Tuh, itu masih gambaran kecil. Gambaran kecil karena menurut saya, ya kenapa Alkitab tidak menceritakan secara detail gitu ya? Ya karena nggak terlalu prinsip lah. Karena kita buat apa juga tahu banget tentang neraka itu. Karena kita nggak mau ke sana kan, buat apa? Yang kita tahu di sana ratap dan kertak gigi, di sana penderitaan kekal, di sana kebinasaan kekal, itu adalah penghukuman kekal. Cukup itu saja. Karena kita nggak mau ke sana, bukan? Iya. Jadi itu satu contoh orang yang tidak bijaksana, orang yang tidak memikirkan, saudaraku, dengan berpikir panjang, itu tidak bijaksana sama sekali. Jadi akhirnya saudaraku dari kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan pada hari ini adalah, mari kita menghitung hari-hari kita agar kita hidup bijaksana, saudaraku. Di waktu kita yang singkat, yang pendek ini, saudaraku. Semuanya akan kita tinggalkan. Coba kalau Bapak Ibu sekarang dengan bersama pasangan mendengarkan kebenaran firman ini, coba tataplah dia. Tataplah dia. Satu kali kita akan tinggalkan dia, atau kita yang ditinggalkan terlebih dahulu. Antara itu saudaraku, meninggalkan, ditinggalkan, hanya itu saja. Mungkin kita bersama dengan keluarga besar sedang menonton, sedang mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Coba lihat mereka, keluarga besar yang bersama-sama itu. Lihatlah mereka dengan baik, tataplah dengan cermat. Mereka orang-orang yang engkau kasihi, mereka orang-orang yang pernah menyenangkan hatimu, mungkin membuat engkau bergirang. Tapi engkau akan meninggalkan itu semuanya. Nah, kesadaran ini kiranya membuat kita menghargai waktu, menghargai hidup yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tidak punya pilihan yang lain. Jika demikian, maka saudara akan mantap ketika berkata, ya Tuhan, ajarlah aku menghitung hari-hariku sedemikian rupa, agar aku hidup bijaksana. Kalau kita hidup bijaksana, saudaraku, kita akan menjaga seluruh kehidupan kita dengan baik. Kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang Tuhan sampaikan kepada kami pada siang hari ini. Biarlah Tuhan, kami bukan hanya cakap mendengarkan, tapi kami cakap juga di dalam melakukan kebenaran-Mu ini. Kami jadi mengerti bagaimana menghidupi hari-hari kami. Kami mulai semuanya dari rumah kami masing-masing. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang mendengarkan kebenaran-Mu ini. Dimanapun mereka berada, mungkin sedang berada di rumah atau di kendaraannya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, menyertai dan memberkati mereka.
Di masa-masa sulit ini kami bersama-sama bisa melewatinya semuanya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya Tuhan, banyak orang semakin suci, banyak di antara kami semakin kudus di masa COVID ini. Karena ini membuat kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Diberkati juga gerejamu GSKI Kebun Jeruk ini. Tuhan berkati Bapak Gembala kami, Pak Tim, dan seluruh para pendeta-pendeta dan seluruh tim penggembalaan. Mereka menjadi satu tim yang hebat selalu Tuhan. Boleh melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan membalaskan kepada mereka semuanya. Terpujilah Tuhan di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang baik. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali saya mengajak teman-teman singer dan worship leader untuk maju ke depan. Bapak Ibu dimanapun berada, mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini, pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di rumah Tuhan, menikmati berkat Tuhan lewat kebenarannya. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mengutus hamba-Mu, Bapak Pendeta Judi Kasidahu, yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Kiranya Tuhan terus menolong hamba-Mu ini dimanapun berada. Jadikan hamba-Mu ini berkat lewat kebenaran yang disampaikan, lewat hidupnya, bahkan keluarganya, dan pengembalaan yang dia laksanakan di THB Bekasi. Jadikan hamba-Mu ini selalu berkat Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani pagi hari ini, baik dari tim musik, tim pemuji, tim media, soundman, dan setiap kami, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Anak yang tunggal, serta penghiburan daripada Roh Kudus, yang akan menyertai, memberkati, melindungi mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan menjemput orang-orang percaya. Haleluya. Bersama-sama kita yang sudah menerima berkat katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih sudah bersama-sama ibadah dengan kami pagi hari ini. Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk menghubungi telepon-telepon di bawah ini di 081 700 3580 dan 0812 9154 1542. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Ibu melalui konseling maupun doa-doa. Haleluya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua ketika menyaksikan ibadah online maupun live streaming di GSKI Kebon Jeruk. Jangan lupa tekan lonceng, tekan subscribe agar Bapak Ibu selalu mendapatkan notifikasi di mana pelayanan
ibadah GSKI Kebonjeruk, Bapak Ibu akan bersama-sama menikmati. Terima kasih Tuhan Yesus.